Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Para rawuh, para jamaah ba'diyah maghrib kang kula hormati, mari sareng-sareng dodoke kula lan para panjenengan teng masjid niki supados dodoke gelelengane dadi nilai pahala diniataken kangge i'tikaf. Sareng-sareng maos niate nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maka dodoke para panjenengan gelelengane aktivitas para panjenengan teng masjid niki dados aktivitas kang nilai i'tikaf utawi ibadah. Seperti biasa, jadwal kajian harian ba'da maghrib yaiku libure hari Minggu atau hari Ahad dan hari Kamis ya. Maka hari ini jadwal hikayatus sahabah atau tarikhul Islam, tarikh Islam. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah. Salawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para alim ulama, pikiran kita itu tergantung hati kita. Dan sejauh mana hati kita ini dipenuhi oleh sesuatu, maka tergantung oleh lisan kita. Maka tatkala lisan kita banyak membicarakan tentang dagang, bagaimana dagang hari ini untungnya banyak atau tidak, bagaimana dagang hari ini rugi atau untung, ke depan strategi dagang gimana lagi, maka kalau lisan kita banyak berbicara dagang, pikiran kita otomatis akan memikirkan dagang, dan hati kita pun akan terpenuhi oleh niaga atau dagang. Kalau lisan kita banyak berbicara tentang politik, bagaimana hari ini kondisi politik, bagaimana strategi politik, dan seterusnya, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan politik, dan kemudian hati kita pun akan dipenuhi dengan perpolitikan. Kalau hari ini lisan kita banyak berbicara perkara sia-sia, ghibah, fitnah, buruk sangka, suudzon, maka pikiran kita nanti akan dipenuhi dengan prasangka, suudzon, penyakit hati lainnya, yang mana kemudian akan masuk ke dalam hati kita. Maka kata para alim ulama, minimal dalam sehari itu ada majlis atau tempat duduk yang mana di dalamnya supaya kita berbicara tentang kebesaran Allah, bagaimana Allah memberikan rizki kepada kita,
Allah memberikan rizki dengan perantara dagang kita, dengan perantara pertanian kita, dengan perantara usaha bisnis kita. Tapi semua itu hanya perantara. Jika Allah berkehendak dengan pertanian atau tanpa pertanian, dengan perdagangan atau tanpa perdagangan, Allah mampu memberikan kita rizki. Percaya enggak? Gendon weru gendon. Gendon uripe ning endi? Ana sing ning jero lemah. Ana sing ning gowok kedebok. Ana sing ning gowok kelapa. Tersembunyi. Gendon bisa lunga beli? Ora. Tapi kenang apa awake lemu-lemu? Nang apa awake lemu-lemu? Gendon dagang beli? Gendon nyawah beli? Tapi nang apa urip? Kenang Gusti Allah. Hakikat yang memberikan rizki itu Allah. Allah mampu mendatangkan rizki dengan perdagangan atau tanpa perdagangan, dengan pertanian atau tanpa pertanian, dengan usaha atau tanpa usaha. Karena Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Maka minimal dalam sehari, kata para alim ulama, satu majlis saja, supaya lisan kita berbicara tentang kebesaran Allah. Allahu Syafi', Allah yang menyembuhkan. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Jika Allah berkehendak dengan obat, Allah menyembuhkan. Jika Allah berkehendak tanpa obat pun Allah dapat menyembuhkan. Karena hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Diulang-ulang, masukkan itu ke dalam hati. Artinya apa? Apakah kita meninggalkan ikhtiar? Enggak. Jangan meninggalkan ikhtiar. Tapi sejauh mana kita ikhtiar, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang engkau kehendaki, apapun yang engkau usahakan, tidaklah terlepas atas kehendak Allah. Artinya apa? Dalam hidup itu ada namanya kebutuhan dan ada namanya tujuan. Kebutuhan kita apa? Sandang, pangan, papan, kedebok. Sandang apa sandang? Pakaian, motor, mobil, ya. Itu kebutuhan kita. Pangan apa pangan? Sega, bakso, mie ayam, banyu, minum, dan lain sebagainya, ya. Itu kebutuhan. Orang hidup mesti berpakaian. Maka orang hidup butuh pakaian. Orang hidup mesti tinggal dalam rumah. Maka orang hidup mesti punya rumah. Kalau nggak punya rumah, tunawisma, tidak apa-apa. Maka itu semuanya kebutuhan. Kata para alim ulama, jangan kita disibukkan untuk mencari kebutuhan, kemudian kita lupa dengan tujuan hidup.
Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan manusia saja, bahkan jin diciptakan untuk beribadah pada Allah. Enggak tua, enggak muda. Kalian sudah balik belum? Wis ngimpi kejebur dorong. Hasan, mereka hitung, udah balik itu namanya. Maka kalau sudah balik disebut mukallaf. Artinya dibebani dengan perintah agama. Maka jangan merasa nyaman dengan kemudaan kalian, karena yang namanya ajal datang tidak melihat umur kita, tidak melihat kita lagi ngapain. Maka jangan pernah lupa dengan tujuan kita. Tujuan kita yakni beribadah kepada Allah. Jangan kita disibukkan dengan kebutuhan kita, kebutuhan mencari uang, kebutuhan mencari sandang, pangan dan papan. Kemudian kita melupakan tujuan hidup kita yakni untuk beribadah kepada Allah. Tapi jadikan kebutuhan hidup kita sebagai penopang atau pembantu untuk beribadah kepada Allah. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati. Ada salah satu hikayat, salah seorang hamba Allah, dia hidup di dunia, dia disibukkan dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Pertama, dia mencari rupiah. Maka dalam hidupnya dia mencari rupiah. Dia cari banyak-banyak itu rupiah, alias duit. Kemudian dia cari dolar yang nilainya lebih tinggi daripada rupiah. Dia cari sebanyak-banyaknya dolar. Dalam tren kehidupan dia cari istri yang paling cantik. Maka dia cari istri yang paling cantik. Dalam kehidupan dia buat rumah yang megah dan mewah. Maka dia berusaha untuk membuat rumah megah dan mewah, kendaraan yang mewah. Semuanya ia dapatkan. Rupiah dia dapatkan. Dolar ia dapatkan. Istri yang cantik ia dapatkan. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah ia dapatkan. Suatu ketika dia dipanggil oleh Allah melakukan suatu perjalanan. Naik mobil dia. Di dalam mobil ada istrinya. Di dalam mobil ada rupiah. Di dalam mobil ada dolar. Di dalam mobil ada rumah yang mewah. Melakukan perjalanan dari Sukaselamat ke Gumek. Dimulailah perjalanan itu. Maka tatkala keluar dari Sukaselamat ada pos penjagaan. Di stop, berhenti. Kamu bawa uang enggak? Oh, saya bawa uang. Ada rupiah, ada dolar. Oh, kalau gitu kamu bagus. Ya udah, lolos kamu. Lewat. Pos yang pertama lewat. Sebab bawa uang. Nyampe di pertigaan ada pos lagi. Di stop lagi ditanyakan, kamu bawa rumah yang mewah enggak? Oh, di belakang ada rumah yang begitu mewah.
Oh, bagus, bagus, bagus. Dibuka lagi portalnya. Lanjut perjalanan. Di stop lagi. Kamu bawa istri enggak? Oh, istri saya cantik. Lihat tuh. Oh, ya, 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 ya. Pas mau finish, ada satu pos lagi. Dia dengan pedenya, ya, beranggapan bahwa dirinya akan lolos. Pas di stop di pos itu, yang ditanyakan oleh penjaga pos apa? Kamu bawa iman enggak? Kamu bawa iman enggak? Kamu bawa amal enggak? Aduh, kelalen. Soalnya mobilnya wis kebek. Kita cuma bawa duit, bawa istri, bawa rumah yang megah. Iman itu kucel tempatnya di masjid doang. Makanya saya enggak bawa. Oh, justru ini pos yang paling penting. Kalau kamu enggak bawa iman, balik lagi kamu. Maka itu ibarat kehidupan yang ada di dunia setelah kita berpindah dari kehidupan dunia. Maka sekali lagi kita disibukkan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu mesti dicari. Karena dunia itu darul asbab. Dunia itu tempatnya sebab. Mau makan, kita mesti ikhtiar cari rizki. Itu dunia darul asbab. Ya. Pengen kenyang perut kita, makanan di depan, tapi tangannya enggak mengusahakan untuk menyuapkan nasi itu ke mulut kita, kira-kira kenyang enggak? Enggak. Karena dunia darul asbab. Tempatnya sebab. Pengen pinter tapi diem bae nggak mau belajar, pinter nggak? Karena diem-diem belajar, ya. Kenapa dia pinter? Karena diem-diem belajar. Artinya dia nggak diem, ya. Maka dunia itu darul asbab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu memerintahkan kita untuk ikhtiar memenuhi kebutuhan. Itu perintah Allah. Tapi di samping itu pula, jangan lupa wahai manusia, kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jangan lupa dengan maksud dan tujuan hidup kalian apa di dunia ini. Maksud dan tujuan hidup kita di dunia yakni untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dan tujuan hidup kita. Jangan sampai lupa. Jangan perkara disibukkan dengan kebutuhan kita enggak sholat lagi. Jangan sampai kita disibukkan dengan kerepotan memenuhi kebutuhan, enggak ada waktu untuk ngaji lagi. Enggak ada waktu lagi untuk baca Al-Qur'an. Jangan seperti itu, ya. Maka maksud dan tujuan hidup kita di dunia yakni untuk berkhidmat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak ibadah tuh? Enak beli sholat tuh. Kenapa sholat itu berat? Kenapa? Iya. Karena kita tidak tahu tentang fadilah atau keutamaan beribadah. Kalau tahu, niscaya dengan merangkak kita akan datang ke masjid. Jadi kalau kita getol ibadah,
maka nanti akan dibukakan pintu hatinya. Ia akan mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, ya, gak punya duit, senyum, ya. Punya duit, apalagi jomblo, senyum. Yang udah nikah, senyum. Artinya apa? Artinya ihfazillahi yahfazka, ihfazillahi tajidhu tujaha. Kalau orang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti tuh Allah tuh dekat gitu. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat dari urat nadi kita Allah. Urat nadi kamu mana? Ya ini juga apa namanya, ini apa namanya? Ini nadi juga ya. Kata Allah, Allah tuh lebih dekat dari urat nadi kita yang ada di sini maupun ada di sini. Hah? Itu kata Allah sendiri. Berarti Allah tuh dekat banget kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, kata Allah, maka katakanlah kepada dia, aku ini qarib, dekat. Ya Allah, kenapa saya punya masalah nggak selesai-selesai? Allah di mana? Kamu nggak pernah datang kepada Allah, maka jangan tanyakan Allah di mana. Ya Allah, saya ini kebutuhannya banyak, kenapa nggak bisa tercukupi? Allah di mana? Kamu nggak pernah datang kepada Allah, jangan tanyakan Allah di mana. Ya Allah, kenapa utang saya nggak selesai-selesai? Ya Allah, Allah di mana? Kamu nggak pernah meminta untuk diselesaikan utangnya dengan datang pada Allah, maka jangan tanyakan Allah di mana. Logika sederhananya, Ang Eko menanyakan Hasan, tapi tidak datang di rumahnya. Dia diam di depan rumahnya, ning latare Eko. Atau Eko datangnya ke masjid, Hasan ada di rumah. Ya. Sampai di masjid, Hasan di mana? Itulah ibarat kita yang berputus asa sebelum kita datang kepada Allah. Banyak kan di antara kita yang begitu, seakan-akan marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya begini? Cari duit susah, derepan wis laka, olahan wis laka. Ya Allah, kebutuhan banyak, utang banyak. Allah di mana? Engkau di mana? Kamu yang di mana? Kamu yang tidak pernah datang kepada Allah dalam sholat 5 waktu. Kamu yang tidak pernah datang kepada Allah di tengah malam untuk bertahajud, bersujud dan menangis meminta kepada Allah. Kamu yang tidak pernah datang untuk berzikir, melantunkan ayat Al-Quran. Bukannya kita demikian? Hah? Jadi sebenarnya kita yang di mana atau Allah yang di mana? Sebenarnya kita yang kemana-mana, betul enggak? Maka orang beribadah kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah, itu Allah dekat sekali posisinya, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Dan kalau dia sudah merasakan kedekatan dengan Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat yang kenikmatan itu tidak akan pernah ia rasakan sebelumnya. Nikmat itu lebih dahsyat dari apapun. Seperti tabi'in Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni.
Beliau penduduk Yaman. Namanya harum di penduduk langit, padahal orangnya belum meninggal, orangnya masih hidup, tapi namanya harum di penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Bidadari berebutan. Bayangkan, direbutin oleh bidadari. Subhanallah. Wais al-Qarni, seorang tabi'in yang hidup di masa Rasulullah. Tapi kata Rasulullah apa? Berpesan kepada para sahabatnya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, sepeninggalku ada seseorang dari negeri Yaman yang namanya Wais al-Qarni. Ciri-cirinya di pundaknya ada bekas penyakit kulit sopak. Orang itu susah ditemukan. Jikalau engkau mendapati ia, maka mintalah doa kepada dia. Seorang Umar, seorang Abu Bakar diperintahkan meminta doa kepada seorang tabi'in. Artinya apa? Makomnya begitu dekat dengan Allah. Sehingga tatkala datang masa haji, ya, di zaman Khalifah Abu Bakar, setiap kali ada rombongan dari Yaman, Khalifah selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Wais al-Qarni? Enggak ada, lewat. Adakah di antara kalian yang bernama Wais al-Qarni? Enggak ada, lewat. Maka nama Wais al-Qarni terkenal oleh orang-orang Yaman setelah pulang haji. Ketika mereka pulang ke negeri Yaman, para hujjaj ini, para haji ini, mereka bertanya-tanya. Bahkan Raja Yaman pada waktu itu memerintahkan anak buahnya untuk mencari yang namanya Wais al-Qarni. Siapa ini sebenarnya Wais al-Qarni? Orangnya dicari-cari, disebutkan oleh Rasulullah. Sedangkan Wais al-Qarni orangnya susah dicari. Kenapa beliau susah dicari? Karena beliau sudah terlanjur menikmati ibadah dengan Allah. Jadi tempatnya selalu berpindah. Akhirnya dicari, dikerahkan oleh Raja Yaman pada waktu itu. Semua penduduk yang ada di Yaman yang mengetahui namanya Wais al-Qarni, ciri-cirinya ada bekas penyakit kulit di pundaknya, cari dia. Kalau sudah ketemu, nanti Raja Yaman pada waktu itu akan datang ke rumahnya atau ke tempatnya sambil membawa makanan, sambil tasyakuran kalau kita zaman sekarang. Jadi bukan Waisnya dipanggil ke istana, tapi rajanya yang langsung turun. Kenapa demikian? Karena rajanya tahu begitu besarnya makom Wais al-Qarni di hadapan Allah, sehingga tidak pantas bagi dirinya untuk memanggil Wais al-Qarni. Akhirnya diketahuilah Wais al-Qarni dalam persembunyiannya menikmati beribadah kepada Allah. Ada di sudut itu, maka diperintahkan oleh raja agar semua penduduk datang ke tempatnya Wais al-Qarni, ya. Tasyakuran, menyembelih onta, menyembelih kambing. Ternyata engkau yang bernama Wais al-Qarni. Orangnya tawaddu, orangnya taat. Sehingga apa pesan Wais al-Qarni? Hari ini semua masyarakat telah tahu tentang diriku. Maka besok mohon izin raja, jikalau aku menghilang dari tempat ini, maka jangan pernah dicari. Akhirnya besok Wais al-Qarni pindah dari tempatnya, menyendiri lagi, mencari tempat yang tidak diketahui oleh orang. Karena dia sudah begitu menikmati beribadah kepada Allah. Jadi Wais al-Qarni itu ada dua keutamaan. Keutamaan dia pertama, dia berbakti kepada orang tuanya, ibunya. Kedua,
dia menikmati beribadah kepada Allah, sehingga orangnya belum meninggal dunia tapi namanya sudah harum di penduduk langit. Hari ini ada enggak wais zaman modern? Wais zaman modern hari ini berjamaah di masjid. Salatnya jangan sendiri. Amalan infiradi, amalan yang sendiri itu dilakukan diantaranya amalan-amalan sunnah. Ya, amalan sunnah, tahajud. Tapi kalau untuk salat wajib jamaah. Ya. Itu Wais Al-Qarni. Subhanallah. Pengen enggak istiqomah taat pada Allah, nomor satukan Allah, maka kalian akan menjadi pewaris daripada Wais Al-Qarni selanjutnya. Abu Bakar enggak ketemu dengan Wais Al-Qarni pada zamannya. Ditanyain dari penduduk Yaman enggak ada. Ditanyain rombongan Yaman yang haji enggak ada. Sampai tiba Khalifah Umar bin Khattab. Adakah di antara kalian kalau datang rombongan dari Yaman ya, rombongan haji dari Yaman, tanyain adakah di antara kalian? Sahabat itu sami'na wa ta'na. Kalau kata Rasulullah mencari Wais Al-Qarni meskipun Rasulullah sudah meninggal dunia, ya. Khalifah Abu Bakar mencari, Khalifah Umar mencari. Pada masa Khalifah Umar ternyata ketemu. Datang rombongan dari Yaman, adakah di antara kalian Wais Al-Qarni? Enggak ada yang kenal. Ya, karena menghilang terus. Tapi Wais Al-Qarni akhirnya menuju ke depan, melangkah ke depan. Wahai Khalifah, saya Wais Al-Qarni. Apakah kamu benar ada tanda bekas penyakit kulitnya? Dibuka. Oh iya. Apa kata Umar? Doakan saya. Doakan saya supaya saya istiqomah, supaya saya tetap berada di jalan Allah, supaya saya tetap kuat memikul amanah kekhalifahan ini. Kata Umar. Allah. Kata Wais, enggak. Ya, sampean yang melihat Rasulullah, sampean yang berdekat-dekatan hidupnya dengan Rasulullah, maka seharusnya saya yang meminta doa kepada khalifah. Kata Umar, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, ya, dan telah berpesan, berwasiat, kalau seandainya ada Wais Al-Qarni dari Yaman dengan ciri-ciri tersebut, maka mintalah doa kepada dia. Allah. Ya. Jadi semua umat muslim ini punya kesempatan untuk menjadi berlian dan permata. Sebagaimana Wais Al-Qarni. Tidak pandang siapa kamu, dari keturunan mana, profesinya apa, enggak. Semuanya bisa menjadi Wais Al-Qarni dengan syarat dia taat pada Allah dan taat kepada orang tuanya. Karena dalam kisah yang lain, kenapa Wais Al-Qarni itu terkenal di penduduk langit? Karena dia taat kepada orang tuanya, kepada ibunya, sehingga dia hidup di zaman Rasulullah. Kenapa tidak ketemu dengan Rasulullah? Karena dia menjaga ibunya. Ibunya buta dan lumpuh. Kalau ia tinggalkan, yang mana pada waktu itu tidak ada kendaraan, niscaya tidak ada yang menjaga ibunya. Maka untuk mengobati kerinduan dengan Rasulullah pada waktu itu, Wais setiap pagi setelah subuh selalu keluar, menghadapkan badannya ke kiblat, ke Masjidil Haram sambil melambaikan tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tiap pagi seperti itu. Maafkan saya enggak bisa ketemu dengan engkau. Ada ibu saya.
Suatu ketika kata ibunya apa? Wahai anakku, saya tahu engkau rindu dengan Rasulullah, ya. Maka enggak apa-apa, saya beri waktu kamu sekitar 1 pekan atau 1 minggu untuk bertemu dengan Rasulullah. Insya Allah saya bisa jaga diri. Akhirnya Uwais Al-Qarni apa? Karena diberikan izin dan ibunya meyakinkan, Uwais Al-Qarni pergi menaiki keledai dengan perjalanan beberapa hari. Setibanya di Madinah, pada waktu itu Rasulullah sudah hijrah di Madinah, ternyata Rasulullah sedang tidak ada di tempat, sedang berjihad. Uwais sedih sambil duduk di pinggiran Masjid Nabawi, ya. Dia bingung, perjalanan sudah jauh-jauh, jalan kaki, cuma naik keledai, berhari-hari, tiba-tiba di tempat nggak ada Rasulullah. Maka Uwais khawatir dengan ibunya. Akhirnya beliau kembali lagi tanpa berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kemuliaan seorang hamba itu, ya meskipun kita tidak akan mencapai makomnya para sahabat, tapi kita mempunyai peluang untuk menjadi hamba yang berharga di mata Allah. Kenapa kata Nabi? Ana mushtaqun bi ikhwani. Kata sahabat, alasna ikhwani ya Rasulullah? Antum ashabi. Ikhwani man lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Rasulullah pernah, ya, bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, aku rindu dengan keluargaku, ya. Kata sahabat, bukankah aku keluargamu? Bukankah aku saudaramu? Kata Rasulullah, bukan, kamu adalah sahabatku. Kata Nabi, saudaraku dan keluargaku siapa? Orang yang tidak pernah melihatku, orang yang tidak pernah hidup dengan sejamanku, tapi dia beriman kepadaku. Siapa itu? Insya Allah kita ini yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, ya. Tidak pernah memandang Rasulullah, bahkan di mimpi pun belum tentu kita mempunyai kesempatan seperti itu. Tetapi kita berjuang untuk menghidupkan sunnah Rasul, berjuang untuk melanjutkan syiar dakwah Rasulullah. Maka suatu saat nanti kelak kita akan menjadi sahabat, akan menjadi saudara atau keluarganya Rasulullah, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Sudah masuk waktu isya. 1 pertanyaan, kalau ada yang bertanya silakan. Sudah cukup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.